Izin mengenalkan diri, peserta Latsar 2024. Saya selaku ketua kelompok, nama Fikri Beneditra Putra, dan anggota saya yaitu Ditami Hasanah. Di sini kami akan membahas terkait kearifan lokal yang ada di Tanah Toraja. Tanpa lama-lama, mari kita membahas topik yang pertama, yaitu terkait Tanah Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Masuk ke dalam kebudayaan Toraja yang pertama dalam bentuk bangunan rumah, yaitu tongkonan. Masyarakat Toraja mengenal dua golongan rumah, yaitu Banua Tongkonan atau rumah adat, dan Banua Barung-Barung atau rumah pribadi, rumah biasa. Tongkonan adalah rumah tempat tinggal keluarga rembukan penguasa. Hasil arsitektur tongkonan cukup unik, ditilik dari bentuk atap dan penampilan bangunan. Ciri khas ini turun-temurun dan nenek moyang dan tetap dipertahankan. Hingga sekarang ada 4 tahap proses panjang perkembangan rumah adat Toraja sebelum akhirnya terbentuk menjadi tongkonan berikut. Di antaranya, yang pertama ada Bando Pandoko Denah, rumah bentuk burung pipit yang masih sangat sederhana, merupakan bentuk mayang terdapat di pohon tebel ranting kayu yang diletakkan di atas dahan dengan dinding ataupun terbuat dari rumput berbentuk bundar seperti sarang burung. Pipit rumah ini berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca panas atau hujan dan gangguan hewan buas. Hal yang kedua yang berdua tentang apa rumah ini menggunakan 4 tiang dengan atap dan dinding yang masih menggunakan dedaunan. Saat ini Banua Tongga Padi dimanfaatkan sebagai pondok kecil untuk kandang ternak. Yang ketiga ada Benua Tamben, penuh tampil, merupakan rumah yang terbentuk atau terbuat dari kayu dengan berbentuk atap yang menyerupai perahu pada kedua ujungnya dan menjulang ke atas. Lalu yang terakhir, tayang keempat, Benua Toto atau Banyumasan. Dari bentuk muka, Benua Toto adalah persegi panjang dengan tiang yang berjumlah lebih banyak dan teratur pernikahan dua dan dihiasi dengan ukiran. Dua ada dalam bentuk kegiatannya itu Rambut Solo. Rambut Solo adalah tradisi pemakaman Allah suku Toraja. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati sekaligus mengantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Jadwal yang dilakukan berupa pertunjukan, adu kerbau, hingga mengantarkan jenazah. Tradisi ini bisa berlangsung selama beberapa hari sesuai dengan status sosial keluarga penyelenggaraan 60 Solo. Biayanya pun tidak sedikit, semakin kaya seseorang semakin mahal biaya pemakamannya. Masuk ke bagian bahasa. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja dengan Syadan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Talondo, Tola, dan Toraja Sadan, dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Dari bahasa Ostron. Pada mulanya, sifat geografis Tangga Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di Tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab utama dari keragaman dalam bahasa Toraja. Di bagian selanjutnya yaitu agama. Sebagian besar anggota suku Toraja diketahui kini menganut agama Kristen. Ada pula beberapa yang menganut agama Islam. Masyarakat Toraja hidup di desa-desa kecil otonom yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini mereka anut sebelum abad ke-20 saat pengaruh luar belum masuk. Mereka cukup percaya terhadap keberadaan arwah leluhur dan benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan tersebut dinamakan Aluk Todolo. Nah, selesai sudah penjelasan mengenai kearifan lokal suku Toraja.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Dita Mihasanah dan Fikri Madani. Terima kasih.